Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat dan rahmatnya kita telah dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan pada hari ini yang dilakukan secara daring dan melalui media Zoom. Selawat beserta salam tak lupanya kita kirimkan kepada suri tauladan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja. Pada hari ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai infrastruktur e-bisnis. Sebelum kami lanjut kepada materi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Imelda Gusti sebagai moderator. Selanjutnya, Amelia sebagai penyaji. Selanjutnya, Nadia Kurnianda sebagai penyaji, Arsana sebagai penyaji, Ernawati sebagai penyaji, Hafizah sebagai penyaji, Beni Panggestu sebagai penyaji, Romindo Monatasya sebagai penyaji, Afriza Suhaika sebagai penyaji, dan Stevina Nanda Octavia sebagai penyaji. Baik, langsung saja dipersilahkan bagi masing-masing penyaji untuk menyampaikan secara satu persatu materi mengenai infrastruktur e-bisnis. Sebelumnya kita harus tahu dulu mengenai apa sih itu e-bisnis dan infrastruktur e-bisnis. E-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan simiotomatis dengan menggunakan teknologi elektronik. Sedangkan infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Infrastruktur e-bisnis mempengaruhi kualitas pelayanan dan langsung infrastruktur e-bisnis mempengaruhi kualitas pelayanan dan langsung yang Infrastruktur e-bisnis mempengaruhi kualitas pelayanan langsung yang dialami oleh pengguna sistem dalam hal kecepatan dan responsibilitas. Baik, langsung saja dipersilahkan bagi masing-masing penyaji untuk menyampaikan secara satu persatu materi mengenai infrastruktur e-bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik infrastruktur e-bisnis. Karakteristik infrastruktur e-bisnis ini ada 4. Yang pertama adalah compatibility. Compatibility adalah kemampuan untuk membagikan berbagai macam informasi melalui komponen teknologi di dalam perusahaan secara menyeluruh. Compatibility ini membantu perusahaan untuk memberdayakan karyawan, menghasilkan data yang berisi informasi dan ketersediaan pengetahuan di dalam perusahaan. Yang kedua adalah ada connectivity. Connectivity ini adalah konsep untuk menghubungkan semua pengguna, area fungsional, dan aplikasi perusahaan yang memungkinkan untuk berbagi informasi, sehingga berdampak pada perluasan implementasi aplikasi. Informasi yang dibagi oleh pengguna disediakan oleh berbagai aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan, di mana aplikasi ini sedikit banyaknya akan bernilai jika aplikasi dibentuk dan digunakan sebagaimana yang diinginkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah modularity. Modularity akan memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk membangun aplikasi baru dengan cepat dan memodifikasi aplikasi existing berdasarkan konsep, di mana aplikasi perangkat lunak lebih mudah dikelola ketika rutinitas yang dibutuhkan dilaksanakan dengan menggunakan modul terpisah. Yang terakhir ada highly scale IT personal. Ini merupakan bagian yang sangat penting bagi implementasi aplikasi. Kenapa? Karena profesional ini mengetahui bagaimana menggunakan sumber daya IT yang dimiliki oleh perusahaan dan teknologi lain di luar perusahaan. Profesional IT juga memiliki pengetahuan mengenai bisnis proses perusahaan yang digunakan untuk menerapkan aplikasi baru maupun aplikasi bisnis existing yang dapat mendukung strategi bisnis perusahaan. Dalam e-bisnis, 1. Local area network atau LAN, sistem komputer dan peralatan lainnya. Contohnya printer yang lokasinya dekat antara satu dengan lainnya.
Yang kedua, Wide Area Network atau WAN, mencakup wilayah geografis yang luas dan seringkali global. 3. Value Added Network atau VAN, nilai tambah dari jaringan, domain atau wilayah yang pemasok transmisi biaya yang mencakup layanan pertukaran data elektronik, email, dan layanan informasi. Yang keempat, internet, jaringan internasional komputer, dan jaringan-jaringan yang lebih kecil yang sering berhubungan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang konfigurasi LAN. Konfigurasi LAN mempunyai 3 ciri dasar, yaitu yang pertama konfigurasi bintang. Dalam konfigurasi bintang, setiap peralatan secara langsung terhubung dengan server pusat. Jadi, seluruh komunikasi antara peralatan dikendalikan dan dikirim melalui server pusat. Yang kedua, konfigurasi cincin. Pada konfigurasi cincin, setiap titik secara langsung terhubung dengan 2 titik lainnya. Ketika sebuah pesan melalui cincin tersebut, setiap titik akan memeriksa judul paket untuk menetapkan apakah data tersebut ditujukan bagi titik terkait atau tidak. Yang ketiga, konfigurasi bus. Dalam konfigurasi bus, setiap peralatan dihubungkan dengan saluran utama atau yang disebut dengan sistem bus. Konfigurasi WAN. 1. Sentralisasi. Dalam konfigurasi ini, seluruh terminal dan peralatan dihubungkan dengan komputer perusahaan. Keuntungannya, segi pengendalian lebih baik, staf TI yang lebih berpengalaman, dan skala ekonomi. 2. Desentralisasi. Dalam konfigurasi ini, setiap unit departemen memiliki komputer dan LAN mereka sendiri. Keuntungannya yaitu lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan setiap pemakai dan biaya komunikasi rendah. 3. Terdistribusi, merupakan gabungan dari konfigurasi sentralisasi dan desentralisasi. Setiap lokasi memiliki komputer yang menangani proses lokal. Bentuk desain dalam e-business. Yang pertama, cross-functional business unit, yaitu persilangan unit fungsi bisnis, yaitu di mana cross-functional business unit ini tujuan organisasi pada bentuk produksi yang dapat dipercayai, konsisten, kualitas produk dan servis dengan biaya yang memungkinkan. Yang kedua, the strategic business unit. Strategi business unit di sini perusahaan mengalami perpindahan ke bentuk 2, konsentrasi pada pelayanan pelangganan dengan proses end-to-end. Sebagai contoh, kemahiran membuat order dan pemenuhan. Yang ketiga, the integrated enterprise, yaitu integrasi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan fokus pada bentuk reduksi biaya dan efisiensi internal. Arah tujuannya yaitu ke arah tanggapan yang tinggi dari pelangganan mengukir. Yang keempat, the extended enterprise, peningkatan perusahaan dengan melakukan sebuah multi enterprise supply chain, yaitu rantai multi supply. Perusahaan dengan sebagai infrastruktur informasi menentukan integrasi rantai supply lebih efektif. Yang kelima, the enterprise community, yaitu komunitas interperusahaan. Fokus pada pemimpin penjualan. Perusahaan melakukan konsolidasi pada kebenaran adanya komunikasi interperusahaan di mana mereka bersama. Selanjutnya ada fungsi protokol e-business. Yang pertama ada fragmentasi dan reassembly. Yang kedua ada encapsulation. Yang ketiga ada connection control. Yang keempat ada flow control. Yang kelima ada error control. Dan yang terakhir ada transmission service. Selanjutnya adalah web evolution criteria. Web evolution criteria terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, site design. Site design memiliki nilai 25%, yang terdiri dari navigation kurang dari 80%, dan aesthetic lebih dari 20%. Yang kedua,
Site Functionality. Site Functionality memiliki nilai 25%, yang terdiri dari search kurang dari 70%, personalization lebih dari 20%, dan security 10%. Dan yang ketiga, Customer Value. Customer Value memiliki nilai 50%, yang terdiri dari konten 30%, atau Service Information 20%, Customer Service and Support 35%, Contact Information 10%, dan yang terakhir Investor Information 5%. Baiklah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu kriteria utama yang harus diperhatikan di dalam desain sebuah website. Yang pertama, site design, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tampilan website dan sistem menu yang dipergunakan. Yang kedua, site functionality, menyangkut beragam fasilitas dan kemudahan yang tersedia di website. Yang ketiga, customer value, menyangkut berbagai aspek manfaat yang dapat secara langsung dirasakan oleh para pelanggan yang mengakses website terkait. Penyebab munculnya teknologi e-bisnis. Yang pertama, layanan informasi tidak tergantung pada infrastruktur secara fisik, seperti misalnya jaringan transportasi yang sangat penting bagi teknologi manufaktur yang masih tradisional. Yang kedua, teknologi informasi memungkinkan penyebaran aktivitas ekonomi. Pada teknologi manufaktur, proses produksi harus dilakukan pada satu lokasi agar dapat berlangsung secara ekonomis. Yang ketiga, teknologi informasi bukan merupakan modal insentif seperti teknologi manufaktur. Baik, dari penyampaian materi yang telah disampaikan oleh tim penyaji tadi, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur e-business adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-business untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Infrastruktur e-business yang memadai merupakan hal yang sangat penting untuk semua perusahaan yang mengadopsi e-business, karena hal tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan langsung yang dipahami oleh pengguna sistem dalam hal kecepatan dan responsibilitas. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terlebih terkurangnya kami mohon maaf dan kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.